Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pernah tidak kalian membayangkan bagaimana caranya sebuah perusahaan tetap berjalan, biaya operasional rutin, produksi tetap lancar, tetapi tetap untung besar? Rahasianya bukan cuma di penjualan, tetapi di satu hal penting yaitu budgeting. Perkenalkan, saya Sinop Alfika dari kelas 635B14 dan teman-teman saya yaitu ada Imas Dede, Eka Wulandari, Putri Ayu Mawarni, Mara Fadilatu Syahri, dan Syairah Kobron Jumadila. Melalui presentasi singkat ini, kami ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana rencana anggaran bisa membantu perusahaan berjalan efisien dan dapat mencapai target. Baik, langsung saja. Latar belakang dari presentasi yang ingin kami sampaikan yaitu selama menjalankan kegiatan operasional, baik perusahaan maupun organisasi harus memiliki tujuan yang dapat dicapai. Pada dasarnya, tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, tentu diperlukan perencanaan yang tepat dan pengendalian manajemen yang baik. Itu sebabnya semua perusahaan diharapkan menyiapkan anggaran karena penganggaran itu penting untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian biaya operasional adalah proses yang melibatkan perencanaan dan pengawasan terhadap pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mas Dede akan menyampaikan terkait apa itu anggaran. Anggaran adalah rencana kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Di dalam pembuatan anggaran, program dan rencana kerja diterjemahkan sesuai tanggung jawab dan wewenang tiap-tiap manajer dalam menjalankan program. Penyusunan anggaran membutuhkan waktu kerjasama di antara manajer-manajer dari berbagai lini departemen. Kemudian di sini ada posisi budgeting dalam fungsi manajemen ada 4. Yang pertama ada planning, organizing, actuating, sama controlling. Budget atau anggaran berperan penting dalam manajemen, terutama pada fungsi perencanaan atau planning, karena digunakan untuk merencanakan penggunaan sumber daya dan menentukan arah kegiatan organisasi. Selain itu, budget juga berfungsi dalam pengawasan atau controlling sebagai alat untuk membandingkan rencana dengan realisasi agar kinerja dapat dievaluasi dan dikendalikan. Jadi, posisi utama budget ada pada perencanaan, namun tetap berkaitan erat dengan fungsi pengawasan. Kemudian di sini ada fungsi anggaran. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan memberikan gambaran yang jelas dalam suatu barang dan uang. Anggaran berfungsi sebagai alat pelaksanaan, memberikan pedoman agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras. Anggaran berfungsi sebagai alat pengawasan, yaitu digunakan sebagai alat menilai pelaksanaan pekerjaan. Anggaran mempunyai banyak manfaat, yaitu segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai, memotivasi karyawan, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai, dan menghindari pemborosan dan pembayaran yang sekiranya kurang perlu. Saya Syairah Kobron Jumadila akan menjelaskan cara menyusun anggaran. Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat melakukannya dengan 2 cara, yaitu secara sebagian demi sebagian atau parsial dan secara keseluruhan atau komprehensif. Karena itu dikenal komprehensif budget. Komprehensif budget atau anggaran komprehensif yakni penyusunan rencana perusahaan atau bisnis budget secara keseluruhan, membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan manajemen. Selanjutnya yaitu ada penyusunan dan pelaksanaan budget. Ada beberapa langkah di antaranya. Yang pertama, manajemen involvement atau keterlibatan manajemen, yakni penyusunan anggaran harus melibatkan manajemen secara aktif.
Manajemen memiliki rasa memiliki dan juga komitmen yang kuat untuk mencapai apa yang direncanakan. Yang kedua yaitu organizational adaptation atau penyesuaian organisasi. Anggaran harus sesuai dengan struktur organisasi. Setiap manajer harus tahu wewenang dan tanggung jawabnya. Walaupun manajer bisa melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan, tanggung jawab tetap ada pada manajer tersebut. Ini membuat pelaksanaan anggaran menjadi lebih terarah. Yang ketiga yaitu responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban, yakni perusahaan perlu memiliki sistem akuntansi pertanggungjawaban yang jelas. Artinya, setiap bagian atau manajer bertanggung jawab atas biaya dan hasil yang terjadi di bagiannya. Dan yang terakhir ada selanjutnya yang keempat itu ada goal orientation atau berorientasi pada tujuan. Tujuan yang realistis akan membantu perusahaan bertahan dan berkembang dalam jangka panjang karena target yang ditetapkan bisa dicapai dengan sumber daya yang ada. Yang kelima yaitu full communication atau komunikasi penuh, yaitu anggaran hanya bisa efektif jika semua pihak memahami tujuan dan tanggung jawabnya masing-masing. Komunikasi yang baik antara manajemen puncak dan bawahan akan menghindari salah pengertian dan membuat semua orang bergerak ke arah yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Mawarni. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi penyusunan budget. Yang pertama, di sini ada faktor internal. Faktor internal merupakan hal-hal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, data penjualan tahun-tahun sebelumnya, kebijakan perusahaan tentang harga dan promosi, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, modal kerja yang tersedia, serta fasilitas yang dimiliki. Semua ini menjadi dasar untuk menyusun anggaran yang realistis. Kemudian, di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu merupakan hal-hal di luar perusahaan yang tidak bisa dikendalikan, tetapi tetap harus diperhitungkan. Misalnya, tingkat persaingan dengan usaha lain, pertumbuhan dan penyebaran penduduk di sekitar lokasi usaha, tingkat penghasilan masyarakat, kebiasaan atau budaya konsumsi, kebijakan pemerintah, misalnya pajak atau aturan keamanan pangan, serta kondisi ekonomi secara umum. Kemudian di sini ada studi kasus. PT Gemilang Bersinar Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi karbon aktif. PT Gemilang Bersinar Indonesia mensuplai kebutuhan karbon aktif kepada industri filter air dan juga perusahaan besar yang menjalin kontrak dalam mencukupi kebutuhan. Dalam melakukan pengiriman, truk yang digunakan yakni 2 unit CDD bak dengan kapasitas muat maksimal 6 ton dan 1 unit pick up box dengan kapasitas muat 1,5 ton. Namun, terdapat permasalahan dalam mensuplai karbon aktif yang jumlah puluhan ton kepada perusahaan besar. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, selama ini perusahaan menyewa truk trailer kepada pihak ketiga jasa ekspedisi. Diketahui bahwa harga sewa dari sewa truk trailer setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam sekali pengiriman biaya sewa truk trailer kurang lebih 1.800.000 dengan selisih peningkatan harga tersebut antara 100.000 sampai 150.000. Hal itu mengakibatkan pengeluaran perusahaan setiap tahunnya selalu membengkak. Perusahaan mencukupi kebutuhan perusahaan besar selama lebih dari 10 tahun lamanya. Diketahui biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk menyewa truk sebesar 1 miliar lebih. Dengan tingkat kenaikan 12% per tahunnya, biaya yang akan dikeluarkan pada masa mendatang sebesar 3,9 miliar, yakni naik 2,7 kali lipatnya. Berikut ini merupakan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diperoleh dan proses pengolahan data yang sudah dikumpulkan. Data yang
Data yang pengirimannya karboaktif. Data pengiriman karboaktif PT Gemilang Bersinar Indonesia pada tahun 2024 yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Fadilatul Syahri. Di sini saya akan melanjutkan studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada data dari pengiriman karbon aktif pada tahun 2024. Dari bulan Januari sampai bulan Desember, pengirimannya itu konstan sekitar 134 kg. Berdasarkan data di sini, total pengiriman karbon aktif sebesar 1.608 kg atau sebesar 1.608 ton dengan pengiriman kontan setiap bulannya 134.000 kg. Adapun dari pengiriman itu ada juga biaya operasional sewa tahun 2024. Berdasarkan data di samping, total biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2024 untuk menyewa truk itu sekitar 167.963.271, yang mana di bulan Januari sampai Maret itu hanya 13.135.799 dan mengalami kenaikan di bulan April sampai dengan bulan Oktober yaitu 14.115.122 rupiah dan mengalami kenaikan lagi di bulan November Desember sebesar 14.875.091. Jadi total sewa dalam 2024 itu 167.963.271. Adapun data omset penjualannya dari bulan Januari hingga bulan Desember itu ada penjualan kotor yang konstan di nilai 3M 149 juta dengan omset bersihnya itu 208.772.000 rupiah. Berdasarkan data di atas diketahui jumlah pengiriman yang dikirim setiap bulannya bersifat konstan yang sebesar 134.000 kg dengan harga jual sebesar 23.500 per kilo sehingga mendapatkan omset penjualan kotor karbon aktif pada setiap bulannya sebesar 3M 149 juta dan dengan penjualan kotor per tahunnya yaitu 337.788.000. Kemudian omset penjualan kotor tersebut dikurangi dengan nilai HPP dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat karbon aktif sebesar 21.942 per kilogram sehingga mendapatkan omset penjualan bersih karbon pada setiap bulannya yaitu sekitar 208.772.000 dengan total omset penjualan per tahunnya yaitu sebesar 2M 550.264.000. Analisis. Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran untuk sewa truk trailer dari pihak ketiga telah menjadi beban yang cukup besar dan berpotensi menekan keuangan perusahaan di masa depan. Jika tren kenaikan biaya sewa berlanjut, pengeluaran logistik tahunan dapat melampaui laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, langkah strategis yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan investasi pembelian truk trailer sendiri. Dengan estimasi harga pembelian sekitar 900 juta hingga 1,2 miliar dan biaya operasional tahunan sekitar 100 juta hingga 150 juta. Perusahaan dapat menghemat hampir 2 miliar rupiah dalam jangka waktu 10 tahun dibandingkan jika terus menyewa. Secara keseluruhan, pembelian truk trailer sendiri menjadi alternatif solusi yang paling efisien dan menguntungkan secara jangka panjang karena dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan kendali operasional serta menjaga stabilitas keuangan perusahaan dalam menghadapi kenaikan biaya sewa tahunan. Kesimpulan, PT Gemilang Bersinar Indonesia menghadapi permasalahan biaya logistik yang tinggi akibat ketergantungan pada jasa sewa truk trailer untuk pengiriman karbon aktif dalam jumlah besar. Kenaikan biaya sewa sebesar 12% menyebabkan pengeluaran perusahaan terus meningkat dan berpotensi mengurangi laba bersih yang diperoleh. Berdasarkan analisis, total biaya sewa selama 10 tahun ke depan dapat mencapai sekitar 3,9 miliar, sedangkan laba bersih tahunan perusahaan hanya sekitar 2,5 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya logistik eksternal menjadi beban signifikan yang perlu segera diatasi agar profitabilitas tetap terjaga.